Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan kali ini kita ngobrol penuh inspirasi dengan tamu kita yang spesial tentunya. Yuk langsung aja kita berkenalan. Pak Ardian, selamat datang di Podcast Keren. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, Kepanjen. Monggo mungkin perkenalan dengan teman-teman podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hardian Prasetya. Saya bertugas, saat ini saya bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sejak September 2020. Ini sebelumnya di mana? Sebelumnya Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta, sebelumnya Jakarta. Pak Ardian, ini mungkin apa ya yang menjadi pertanyaan ya. Dan ini mungkin saya sendiri juga awam gitu berkaitan dengan hukum juga gitu. Nah, sebenarnya tugas dari kejaksaan itu apa? Jadi kalau saya jelaskan ya secara singkat aja, kejaksaan itu kan core bisnisnya itu kan melakukan penuntutan. Sebagaimana Undang-Undang 16 2004 diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2021. Jadi jaksa ini bertugas selain penuntutan ada melakukan penetapan hakim, eksekusi di bidang pidana, pidana umum. Kalau di dalam pidana khusus atau tipikor bisa jadi penyidik, penuntut umum, dan eksekusi. Di bidang perdata kita berdasarkan pasal 30 Undang-Undang 16 2004 kita bisa bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Apa fungsinya? Ini untuk mewakili kepentingan pemerintah. Jadi selama ada kepentingan pemerintah, negara di situ, jaksa hadir di situ sebagai jaksa pengacara negara, mewakili di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Jadi fleksibel gitu ya, sesuai dengan sesuai undang-undang kita kan, wewenang kita itu sebenarnya luas, Mas. Jadi ada bidang pidana, ada perdata, ada tata usaha negara sesuai undang-undang yang diberikan kepada kami. Ya mungkin sekarang ini apa ya, dunia hukum ya, dalam ranah hukum sekarang ini banyak sorotan ya, terutama mungkin ada kasus-kasus besar itu ya kemarin. Ya dari salah satunya mungkin dari kejaksaan itu sendiri. Dan ini sebenarnya hukum. Nah, hukum ini secara dasarnya aja. Sebenarnya hukum itu apa gitu? Ya, jadi hukum itu kan aturan atau norma. Jadi kalau kita bicara hukum secara luas, itu suatu aturan yang mengatur setiap tingkah laku manusia supaya timbul apa? Timbul ketertiban, timbul ketentraman. Jadi coba bayangkan Mas kalau tidak ada hukum, bagaimana dunia ini pasti akan kacau. Orang seenaknya sendiri, orang mau bikin apa terserah. Tidak ada hukum, ya ujung-ujungnya nanti kayak hukum rimba, siapa yang kuat dia lah yang menang. Makanya itulah kita itulah ada aturan, ada norma, ada hukum yang mengatur supaya manusia, masyarakat ini bisa berjalan dengan tertib kegiatannya, entah itu dia mau melakukan apa. Jadi ada aturan setiap kita bertingkah laku dalam masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi memang apa ya? Ya memang kalau dunia ini tanpa aturan yang mengikat di undang-undang dan hukum itu sendiri juga akan jadi liar gitu kan. Kacau, dunia akan jadi kacau. Makanya perlu hukum, makanya perlu hadir di dalam hukum itu kan pasti ada aturan-aturan, pasti ada. Kalau pidana, kalau kita berbuat melanggar hukum pasti akan diproses. Prosesnya siapa? Ya di kepolisian, penyidik, kalau pidana umum. Jadi setiap kita melanggar hukum pasti ada sanksi. Itulah makanya hukum itu perlu untuk ditegakkan supaya mengatur tingkah laku manusia itu sendiri, supaya kegiatannya jadi tidak seenaknya gitu ya. Seperti itu, Mas. Itu kalau sesuai alur karena ini saya orang awam hukum ini. Kalau misalnya ada kasus nih, misalnya dari kepolisian, apa bisa langsung diselesaikan di kepolisian atau harus ke kejaksaan gitu? Ya, jadi kalau ada tindak pidana,
sebagaimana ada peraturan Kapolri itu penyidik polisi itu bisa melakukan RJ, restoratif justice. Di kejaksaan pun juga ada. Itu di Perja 15 kalau tidak salah 15 2020 itu sudah diatur apa syarat-syarat RJ. Begitupun di kepolisian. Di kepolisian juga diatur apa saja syarat-syarat RJ. Kalau di kejaksaan ada beberapa syarat-syarat restoratif justice. Iya. Saya jelaskan dulu Mas, restoratif justice itu apa. Jadi restoratif justice ini mengembalikan keadaan korban seperti semula. Contohnya ada kasus pencurian. Pencurian katakanlah HP lah. Iya. Ada orang nyuri HP. Jadi ada kebijakan kami dari pimpinan untuk menerapkan restoratif justice tadi. Caranya seperti apa? Ya kita mempertemukan antara korban sama pelaku. Nah, untuk dimediasi, kembalikan HP-nya. Kalau sudah mengembalikan, terus ada permintaan maaf, terus si korbannya juga memaafkan, ya sudah selesai, tidak dilakukan penuntutan. Berarti diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan seperti itu. Jadi tidak perlu kita melakukan penuntutan lagi karena sudah ada korban penyelesaian, terus HP-nya sudah dikembalikan, yang barang dicuri tadi diambil tadi, terus korban juga sudah memaafkan pelaku, untuk apa lagi? Iya. Ya seperti kalau kita beragama Islam kan, Muslim kan, kalau orang sudah meminta maaf ya kita wajib untuk memaafkan. Betul, iya. Apalagi orang itu sudah mengaku salah, dan kita harus profiling nih pelakunya itu, jangan sampai dia residivis. Jangan sampai dia itu pernah melakukan tindak pidana, atau jangan sampai berulang kali dilakukan kan, itu modus kan. Kalau ini di RJ segala macam, makanya kita harus memprofiling si tersangka ini, benar enggak dia itu mengambil atau mencuri itu dengan terpaksa karena mungkin kebutuhan ekonomi, karena mungkin dia beli untuk susu anaknya, atau untuk karena kepepet kebutuhan, terpaksa kan dia, karena mungkin dia kehilangan pekerjaan atau di PHK, makanya. Tapi ada juga karena kesempatan kan. Kesempatan ada. Nah, karena mungkin kesempatan, oh ini ada HP gembledak nih, ambil aja. Nah, makanya itu ya kita harus memprofiling, kita benar-benar bahwa tersangka ini mengakui perbuatannya. Dia kilaf, atau kalaupun memang dia ada kesempatan, ya kita nanti gimana caranya dia memang sadar gitu loh, ini salah walaupun ada kesempatan, makanya kamu harus mengembalikan apa yang kamu lakukan itu sudah salah. Artinya yang apa ya, yang nggak masuk itu yang murni kriminal ya berarti. Makanya nanti kalau murni kriminal enggak bisa. Kalau syarat RJ kan dia bukan residivis, terus ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, itu bisa kita RJ, restoratif justice. Beda lagi kalau bobol rumah ambil barang, itu kan beda lagi. Ya selama dia ancamannya tidak lebih dari 5 tahun enggak masalah. Jadi syaratnya cuma itu? Syaratnya itu, ada beberapa kriteria. Jadi ada syarat-syaratnya ya? Ada syaratnya. Masuk restoratif. Artinya nggak semua harus diselesaikan di situ kan? Nah, tidak pukul rata semua bentuk kejahatan bisa diajuin. Ada syarat dan ketentuannya. Saya hanya menyontohkan tadi, seandainya ada orang mengambil barang HP atau apa, itu bisa, karena memang ancamannya di bawah 5 tahun. Dan itu untuk wilayah yang tercover restoratif justice itu sampai sejauh mana itu? Ya, jadi kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten itu wilayah kita mendirikan kebijakan pimpinan dari Bukajari, dari Bukajati sampai Kejaksaan Agung, supaya kita mendirikan rumah RJ di setiap kabupaten, kecamatan, atau di daerah sekolah. Jadi sementara kita di Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan ditambah beberapa sekolah yang mendirikan rumah RJ. Jadi itu merupakan program dari pimpinan kami, supaya nanti kita ini sebenarnya kita ini ingin mendekatkan diri kita. Jaksa ini kan dipandang orang kan kereng atau sangar ini masukin orang ke penjara, orang biasa kan begitu. Jadi kita mau merubah mindsetnya masyarakat, teman-teman sekolah, teman-teman yang di kecamatan, di desa, supaya bagaimana dekat dengan masyarakat. Seperti ini kita ke sekolah itu ada jaksa masuk sekolah, program supaya mendekatkan dengan
anak-anak. Seperti itu, Mas. Dan itu nanti ini programnya ini mungkin jangka pendek dulu mungkin ya, Ya, mungkin nanti ada program-program selama ya kita kebijakan mengikuti kebijakan ya, pimpinan. selama itu kebijakan yang baik ya tetap kita akan lakukan. Karena memang itu programnya dari pusat supaya ya itu tadi kita menyelesaikan masalah gimana kita cara mendekatkan restoratif tadi, mengembalikan keadaan korban seperti semula. Betul. Karena gini, ini yang mungkin terjadi ya, terjadi yang mungkin apa ya, istilahnya itu prihatin. Apalagi seorang pendidik seperti kami ini kan biasanya cuma mungkin gara-gara cubit. Nah, Itu sampai hukumannya 5 tahun itu kan memprihatinkan sekali gitu nih. Makanya ini yang kita perlu diberi penjelasan, kita perlu luruskan. Jadi kadang ada beberapa laporan dari anaknya orang tuanya dari anak murid atau wali murid yang kadang guru melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan. Makanya kita perlu wanti-wanti, kita perlu jelaskan bahwa kalau memang guru melakukan sesuatu ya mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Kan guru itu kalau mengasih teguran sekali 2 kali terus mengambil tindakan berarti kan itu namanya pendidikan supaya untuk mendidik Proses pendidikan supaya anak didiknya itu menjadi lebih baik intinya seperti itu. Saya yakin tidak mungkin tanpa alasan guru itu mengambil tindakan. Pasti ada alasan. Kan tidak mungkin tahu-tahu plak kan tanpa ada sebab. Ya, ada dasar. Karena kalau ada akibat pasti ada sebab. Iya, sebab akibat. Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin kedepannya untuk hukum terutama ini bisa lebih baik lagi terutama di lingkungan sekolah karena kita di lingkungan sekolah ini supaya hal-hal semacam itu tidak terulang lagi kedepannya gitu ya. Ya, betul, Mas. Nah, ini terakhir nih pesan-kesan. Ya, pesan-kesan mungkin Jan baru pertama kali datang ke sini. Saya baru ketemu jenengan. Nah, mungkin melihat profil dari SMK Negeri 2 Turen mungkin pesan-kesannya apa nih kepada pemirsa YouTube di rumah ini? Jadi saya udah pertama masuk ke sini agak-agak kaget kan. Wah, suasananya bersih, nyaman, SMK ini tertib. Apalagi kami tadi melihat teman-teman baris, adik-adik ini baris, lihat kekompakan ini bagus, fasilitasnya lengkap, bagus, bersih. Yang paling pertama itu bersih. Saya senang bersih. Jadi kita untuk melihat atau melihat yang indah-indah itu kan enak. Jadi kalau bapak ibu punya anak, keponakan atau adik sekolah di SMK Negeri 2 Turen. Seperti itu. Ini ajak sholat ke sini ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Adian atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa podcast lagi di sini. Ya mudah-mudahan ada waktu ya, walaupun sesibuk. Monggo. Kalau ada sewaktu-waktu ya longgar bisa mampir lagi ke sini. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.